Terus saya, Prof, apa maksudnya bunyi pasal 4? Ketawa dia. Nyaho aja mana, Prof, gede katanya. Tuh pasal itu yang bikin orang jadi hoream. Horeamnya gini, saya korupsi. Sebagai pejabat pemerintah, saya korup. Nggak tanggung-tanggung. Ya, jangan tanggung-tanggung. Lo mau ratusan miliar atau triliun. Saya balikin uang itu. Dituntut, tetap dituntut, tidak dibalikin, dituntut pula. Itu maksudnya loh, pasal itu. Ngapain saya balikin? Simpan aja dalam bentuk deposito. Pasang badan. Mestinya gimana? Mestinya seperti halnya yang dipraktekkan di Amerika Serikat maupun di Kanada, termasuk di Inggris, ada yang dikenal dengan konsep Given Prosecution Agreement, perjanjian penundaan penuntutan. Ada tuh. Dan itu dilaksanakan. Perjanjian penundaan penuntutan kalau kerugian yang ditimbulkan dikembalikan seutuhnya. Artinya apa? Tidak dituntut. Jadi antara aparat penegak hukum dengan pelaku tindak pidana korupsi diikat dengan satu perjanjian yang disebut dengan Given Prosecution Agreement, DPA. Ini udah lama dipraktekkan di Amerika Serikat, di Inggris, Kanada, Belanda. Makanya penjara sana nggak penuh. Kerugian keuangan negara terpulihkan seutuhnya. Seperti yang tadi saya katakan, kalau begitu kapan bisa menimbulkan efek jerah? Kan tadi saya katakan, orang-orang di luar itu kan lebih mempertahankan reputasi namanya. Anda bayangkan, begitu namanya dipublish, sudah hancur namanya. Jadi untuk memulihkan nama baiknya, tidak mudah loh. Walaupun dia harus mengembalikan kerugian negara, tidak mudah. Ini persoalan trust. Di luar itu persoalannya trust, kepercayaan. Nah kalau kita dibalikin dituntut, tidak dibalikin juga dituntut, buat apa ngembaliin? Akhirnya apa? Negara gigit jari. Itu loh. Gara-gara pasal 4 ini. Sekali lagi, saya tegaskan bunyinya, pengembalian kerugian negara tidak menghapus. Tuh. Harusnya ini, cabut ini pasal. Saya sampaikan hal itu kepada Prof. Romli, ketawa beliau. Hahaha, bener deh. Orangnya baru ngeh katanya. Kritis mana, Prof. Gede. Ya, aku mah orang prakteknya begitu, saudara. Hapus itu. Pasal itu. Begitu juga pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Pasal 3 itu kan bicara tentang penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara. Ini khusus ditujukan bagi orang-orang yang memangku jabatan. Padahal pasal 3 ini sudah dibunuh oleh pasal 20 Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan. Jadi kalau misalnya begini, Undang-Undang 30 nih, 2014. Saya ambil contoh, saya ditetapkan sebagai TSK, tindak pidana korupsi karena saya diduga menyalahgunakan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, pasal 20, saya akan datang ke mana?
ke pengadilan tata usaha negara. Loh, kok ke sana? Maksudnya apa? Saya datang ke pengadilan tata usaha negara, memohon kepada majelis hakim, tolong uji saya, betul nggak saya menyalahgunakan wewenang gitu loh, yang menimbulkan kerugian negara. Hakim pada PT UN ini kemudian menguji, menilai. Kalau tidak terbukti, dia pasti akan memutus Anda tidak terbukti menyalahgunakan wewenang. Berarti pidana tidak bicara di situ, berhenti dia pidana bicara. Dalam praktek, pasal ini tidak pernah digubris. Bukan untuk melindungi mereka-mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Bukan itu maksudnya. Mengembalikan secara proporsional. Karena persoalannya persoalan administratif, penyelesaiannya menggunakan mekanisme hukum administrasi. Kemana? Ke PT UN larinya. Bukan ke pengadilan agama atau pengadilan militer gitu loh. Jelas, Kin? Jelas, Pak. Jadi dia memang berdampingan dua aspek hukum ini. Persoalannya mana yang diprioritaskan. Praktek yang diprioritaskan selalu hukum pidana. Hukum administrasi bukan hanya dipinggirkan, tidak dipakai. Lalu saya berpendapat dibalik. Yang menjadi primum remedium hukum administrasi. Hukum pidana ultimum terakhir dia, pemungkas. Coba praktekkan ini, karena belum pernah dipraktekkan. Terutama oleh KPK. Ya. KPK yang jilid-jilid sebelumnya kan brutal betul. Yang sekarang lebih soft. Jilid yang sekarang, pimpinan Pak Birli lebih soft, dalam arti lebih menekankan pada pencegahan. Walaupun penindakan juga dilakukan. Lebih diutamakan pencegahan. Kalau sebelumnya, dipimpin oleh LSM ya begitu. Brutal. Gak peduli dia. Hantam. Lebih pada konotasi nyari panggung. Biar populer gitu loh. Sehingga banyak sekali melakukan OTT yang ditangkap, misalnya yang ketangkap tangan itu cuma 50 juta. Operational cost-nya luar biasa gilanya. Yang ditangkap cuma 50 juta. Biaya untuk menangkap itu ratusan juta. Ini kan konyol gitu loh. Ngapain lu yang urusan lu yang membentuk KPK itu nangkepin klasteri yang 50 juta. Maksudnya membentuk KPK itu bukan untuk itu. Membentuk KPK itu namanya juga KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai suatu institusi yang ekstra. Karena korupsi itu extraordinary crime, dibentuklah satu institusi yang ekstra juga. Apanya ekstra? Cari korupsi yang mega. Bukan Megawati maksudnya, yang besar gitu loh, kelas kakap. Ngapain lu urusan recehan? 50 juta diurusin. Ya biar gegap gempita. Oh hebat tuh KPK. OTT. Biaya operasional cost gila. Gak berimbang. Ya. Nah sayangnya begitu loh. Justru publik bertepuk tangan. Wah hebat nih KPK sekarang ini banyak OTT. Saya tertawa terbahak-bahak. Kalau cuma ngurusin yang klasteri, apa gunanya ada KPK? Udah urusin, kasih aja ke Polsek. Dia yang ngurusin tuh, Polsek. Polsek ada di seluruh kecamatan yang ada di seluruh Indonesia. Yang begitu diurusin. Tangkap koruptor yang triliunan. Uber itu. Baru hebat itu KPK.